yang akan nanti dipimpin oleh rekan saya sesama jurnalis kamera. Jadi ini sudah malang melintang di perkameraan cukup lama dan sekarang bekerja untuk kantor berita BBC, BBC News ya. Berapa tahun, Pak Haryo? 11, 12. Silakan kalau gitu buat Pak Haryo untuk dimulai. Oke. Selamat sore semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat. Saya pakai dulu teleponnya sebentar. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita punya dua sesi ya. Dua sesi ngebahas tentang digital transform. Jadi gimana sekarang industri media itu mulai move ke digital platform. Kalau digital platform kita bicara ini banyak ya sekarang ya. Nggak cuma Instagram, ada Facebook, ada YouTube gitu. Terus lagi ada hal-hal baru lagi yang pastinya nanti muncul mungkin. Nah, saya mau bicara tentang profil saya sedikit teman-teman. Saya bekerja di BBC News itu startnya 2010 gitu, 2010 as a freelance gitu kan. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang di layar itu bekerja di lapangan. Jadi seperti itulah bentuk saya kalau di lapangan teman-teman. Jadi nggak kelihatan kayak kameramen film gitu nggak. Jadi ya kadang semua harus di-carry sendiri, harus dibawa sendiri. Yang biasa dibawa saya ya biasanya ya kamera, tripod gitu, ada peralatan-peralatan untuk sound, ada peralatan-peralatan untuk lampu kayak gitu untuk pencahayaan dan macam-macam. Nah, ini foto diambil setelah ada riot atau demo di Hong Kong. Terakhir demo di Hong Kong itu yang rame-rame itu, ini diambil di sana fotonya. Dan habis kejadian demo di dalam mall waktu itu. Dan biasanya dalam peliputan kasus-kasus tertentu, biasanya kita dibekali oleh safety kit juga. Jadi peralatan-peralatan untuk keamanan ketika kita liputan di area-area atau di daerah-daerah konflik. Seperti itu. Next. Nah, ini di editing. Jadi proses editing itu kalau teman-teman lihat kayaknya kalau di editing tuh studio yang bagus gitu ya. Terus layarnya iMac yang baru gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya kalau saya banyak bekerja itu di lapangan. Ini foto diambil waktu saya liputan tentang 13 anak di Thailand yang terjebak di dalam gua ketika mereka bermain bola. Ini foto diambil di depan persis gua yang anak-anak Thailand terjebak di Thailand di Chiang Rai. Nah, terlihat ya teman-teman di bawah itu kami posisinya bukan tempat yang menyenangkan gitu, tapi yang basah itu lumpur semua di situ. Bahkan kami semua harus pakai sepatu boots supaya kami nggak kedinginan. Dan jadi proses editing itu yang kami rasakan waktu awal-awal kasus di Thailand ini yang seperti ini. Tapi kelamaan pemerintah Thailand memperbaiki semuanya sangat baik gitu. Next. Pengalaman lain lagi adalah tentang breaking news. Jadi kalau kita bicara jurnalis di BBC itu salah satu tugas utamanya adalah sebagai tanggung jawab untuk melakukan peliputan ketika ada sesuatu yang urgent atau breaking news. Nah, foto yang diambil itu foto di Palu, ya. Itu kejadian malam besoknya, satu hari setelahnya. Jadi nggak ada listrik, nggak ada tukang makanan, nggak ada tukang minuman, nggak ada macam-macam lah itu. Jadi kami pakai duduk di pinggir laut dengan kelihatan masih banyak
sampah-sampah di kiri kanan. Kami juga harus membuat meja yang stabil, pakai case-case, pakai apa namanya itu, koper-koper liputan saya. Itu kami mulai bisa kerja di situ. Dan di samping saya adalah produser dan reporter saya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, dalam pembuatan breaking news itu teman-teman nggak cuma filming, editing, tapi ada live juga. Nah, live ini waktu yang di Palu itu tantangannya banyak sekali ya. Jadi kalau udah nggak ada listrik udah pasti susah sinyal. Tapi kita cari solusi lain gimana caranya bisa live, dan ini bisa kita obrolin atau kita diskusikan di next next ketemuan lah kalau kita mau bicara tentang streaming dan macam-macam. Dan selain itu penambahan lain lagi untuk di video di bisnis televisi saat ini adalah penggunaan drone. Jadi penggunaan drone ini krusial saat ini untuk bisa lebih cover, untuk mengekspos gambar-gambar yang kemungkinan sulit untuk dijangkau oleh kameramen itu sendiri. Dan BBC saat ini mempunyai rules atau aturan utama di mana semua drone pilot ini harus bersertifikasi. Jadi kalau tidak bersertifikat, gambar itu tidak layak tayang gitu. Karena kalau kita bicara sertifikat itu kita bicara tentang safety ya, safety untuk flight drone itu sendiri. Jadi nggak bisa sembarangan kalau mau tayangin gambar drone itu nggak bisa sembarangan kalau di BBC. Oke, next. Nah, di sini saya tulis menjadi jurnalis. Ini salah satu cita-cita saya dari SMA. Saya memang mau masuk di BBC dan finally saya bisa dapat cita-cita saya. Dan dua hal yang saya cintai dari pekerjaan saya adalah saya pertama bisa mengenal orang lebih banyak, dan yang kedua adalah ketika kita bicara bekerja di lapangan itu saya belajar banyak dari narasumber saya gitu. Kalau kita lihat foto di paling atas itu ya, saya foto sampingnya oleh sama Ronald yang megang gitar itu. Di bawahnya ada lagi screen orang berdua, itu story tentang Ambon. Jadi dua sahabat yang akhirnya menjadi orang Ambon, satu Islam satu Kristen. Mereka menjadi sahabat karena dulu kasus yang waktu di Ambon. Saya bikin story itu, mungkin teman-teman sempat melihat videonya kalau di BBC tentang kerusuhan Ambon, tentang dua sahabat ini. Saya bikin story-nya. Selain itu pengalaman pasti banyak ya. Salah satu yang paling saya bisa dapat itu saya bikin dokumenter tentang Uluru. Ada gambar kayak batu merah itu di Australia, di Aborigin. Terus apalagi itu di bawah ada gambar drone juga, patung Yesus di Toraja. Ya, itu kesempatan pertama kali bisa shot drone ketika itu baru selesai. Jadi shot pertama patung itu, drone patung Yesus itu adalah saya waktu itu. Dan saya diberikan izin untuk mengambil gambar itu. Karena waktu itu saya bikin story tentang Toraja. Dan saya mau ada sedikit B-roll atau B-roll tuh. Ada stok gambar-gambar tentang di kampung Toraja. Seperti itu. Dan ada gambar juga sebelahnya, ada gambar saya dengan Mas Yudi yang mungkin kalau itu sempat viral dulu, kalau ada satu ayah yang akhirnya dia menyewakan atau menjual pakaian cosplay gitu, karena karena bapaknya ini istilahnya kehilangan pekerjaan dan akhirnya dia harus menjual atau menyewakan cosplay dengan dia menjajakan di jalan, dan saya bikin story ini. Jadi in the end story tentang ide tentang jurnalis ini buat saya sangat menarik. Karena nggak cuma bisa mengenal, tapi saya learning dari teman-teman menjadi teman-teman sebagai narasumber saya. Jadi secara singkat seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain untuk yang relevannya dengan BBC. Silakan teman-teman. Mungkin Mas Bagus atau Mas siapa atau yang mau bertanya kira-kira? Nggak ada? Ada yang hands up? Atau ada yang teks? Aman ya?
Aman Pak. Oke. Aman, lanjut. Oke, next. Saya bicara tentang organisasi saat ini namanya KJI. Kebetulan mulai Januari kemarin 2002 saya diminta untuk menjadi ketua untuk kamerawan jurnalis sebuah organisasi kamerawan di Indonesia. Jadi ini anggotanya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara sampai juga ujung selatan di Rote. Jadi sederhana aja, ini teman-teman di sini KJI juga beranggotakan teman-teman kameramen, teman-teman yang sudah pensiunan, teman-teman freelance juga, tapi yang rulesnya adalah dia yang harus bekerja di media, gitu, bukan di production house atau apapun. Jadi sudah pastikan mereka yang harus sudah bekerja di media di nasional atau internasional ataupun lokal. Visi misinya sederhana, kami memperjuangkan hak kameramen itu sendiri, karena di jalan atau ketika mereka di liputan banyak banget konflik-konflik ataupun gangguan-gangguan tertentu, ataupun banyak juga yang merasa dirugikan. Selain itu meningkatkan profesionalitas, salah satunya seperti ini teman-teman, kami harus sering membuat training-training setiap bulannya. Salah satunya juga yang kita bahas nanti adalah digital platform, digital transform juga, ada juga Mojo itu sekarang lagi hits banget ya. Jadi teman-teman di luar ini senang banget untuk belajar Mojo karena ini lebih simpel dan lebih murah, dan nanti kita akan bahas di sini. Iya. Dan selain itu juga kita juga harus memberikan apresiasi pastinya untuk teman-teman KJI juga nantinya di program organisasi itu sendiri. Saya sendiri saya juga bikin kelas gratis, kebetulan namanya kelas Mojo. Jadi kelas Mojo ini saya bentuk tahun 2018 sampai saat ini. Kebetulan saya bikin kelas gratis ini untuk mengajarkan teman-teman kayak ojek, kayak security, satpam, atau kayak tukang kue, terus kayak office boy gitu. Mereka mulai sadar kalau pentingnya membuat video atau short video untuk di digital. Kayak tukang kue juga mungkin mereka lebih senang sekarang jualan kuenya dengan mempromokan atau membuat iklan dengan shorthand atau short video kayak gitu teman-teman. Jadi ini kelas gratis yang saya biasa lakukan di pinggiran ruko-ruko atau di pasar atau mungkin juga di taman-taman di pinggiran jalan kayak gitu. Itu sejarah singkat tentang saya, Mas. Oke. Oke, Mas Aryo. Ini kan udah ada di background tuh kamera, itu senjata setiap hari ya? Oke. Boleh dong jelasin dong. Singkat aja, singkat. Ini kamera saya impikan dari dulu. Jadi kalau ada freeze juga atau ada technical error langsung info ya. Karena ini lebih mau bahas tentang materi. Yang materi pertama adalah tentang digital, dunia digital saat ini. Mungkin zaman dulu teman-teman tahu ya kalau kamera itu besar-besar kayak gini ya. Udah kebayang ya kalau bawanya itu kayak apa gitu beratnya. Jadi kameranya di depan, terus recordernya di belakang itu besar sekali gitu kan. Terus juga pastinya itu perlu asisten gitu bawa barang kayak gitu. Itu sebesar gitu aja belum sama tripodnya itu udah kebayang ya. Jadi kayak apa itu ininya beratnya itu bawanya. Dan setelah itu juga dulu namanya masih pakai film gitu kan, belum video, belum sekarang lagi juga kayak memory card, butuh proses panjang untuk bisa tayang. Nah tapi sekarang sudah mulai berubah semuanya hanya dengan handphone gitu. Jadi apapun sekarang bisa dilakukan di handphone gitu. Kita nggak cuma pesan makanan, nggak cuma pesan minuman di sini, tapi kita bisa nonton video update terakhir. Mau bicara misalnya update tentang Ukraine, tentang Rusia, kita bisa dapat update banyak dari sini.
baik itu video maupun teks maupun foto. Setelah itu oke, baik lagi tentang handphone. Jadi saat ini semua itu sederhana ya, semua kita bisa lakukan di handphone. Nah, yang kita bahas adalah tentang peliputan dengan handphone gitu. BBC ini mulai menggunakan peliputan dengan handphone itu tahun 2018 gitu. Tapi saya persisnya untuk saya gunakan dan tayangkan itu ketika kejadian di Palu. Jadi kejadian di Palu itu hari pagi esoknya itu karena apa ya istilahnya schedule-nya dikit sekali, pendek sekali dan London udah minta gambar update terakhir dari kami yang di lapangan dan saya decide untuk menggunakan handphone untuk shoot serta untuk kirim juga dari handphone ke London waktu itu dan akhirnya gambar itu yang bisa kami tayangkan untuk update terakhir karena pada saat itu beberapa station atau kantor-kantor berita juga belum mengirimkan update dari video terakhir di Palu. Dan akhirnya dengan menggunakan handphone ini, BBC bisa dapetin gambar lebih awal, lebih cepat. Even kita bisa melakukan live lebih awal hanya dengan handphone. Kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang semuanya lebih lebih sederhana gitu. Nah cuman handphone ini kadang sekarang kalau kita lihat bicara digital itu segmentasinya memang lebih ke anak-anak muda gitu. Kalau dari penelitian dari yang diberikan dari BBC, orang yang menonton TV itu rata-rata sekarang umurnya di atas 45 atau di atas 50 tahun yang masih menonton TV. Sedangkan anak-anak muda yang di bawah 50 tahun, 17 tahun, macam-macam itu semuanya sudah menggunakan handphone. Jarang mereka menonton melalui televisi gitu. Jadi mengapa sekarang BBC juga concern untuk masalah untuk digital? Salah satunya adalah dunia digital ini untuk lebih mengcover dari coveragenya, dari jangkauannya. Jadi kebayang ya kalau misalnya dengan TV, kami siaran dengan TV, kami cuma dapat audiens sebesar ini, tapi dengan digital kita lebih dapat lagi audiens lebih besar lagi. Jadi kita benar-benar cari viewers itu dengan digital. Karena saat ini memang banyak orang mau menggunakan atau melihat televisi atau melihat berita itu hanya melalui handphone gitu. Dan itu juga terjadi di Indonesia. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang udah jarang nonton televisi di rumahnya. Dia lebih senang lihat handphone, bahkan private sendirian di rumah gitu kan. Terus juga dimunculin desain-desain baru sekarang di BBC munculin namanya subtitle. Orang ngomong di digital itu ada tulisannya, kenapa sih pakai subtitle gitu kan. Itu salah satunya supaya ketika teman-teman nonton di kereta atau di angkot yang lagi berisik, itu nggak kehilangan audionya dari orang bicara. Makanya dikasih subtitle kayak gitu. Ya, oke. Apa? Sequence dulu. Oke, ini kita mau nonton dulu teman-teman ya. Pembuatan gambar sederhana aja. Oke, nah ini masih trouble dengan audionya. Jadi di sini kalau membuat gambar itu ya teman-teman itu penting banget ngerti yang namanya sequence. Sequence itu artinya kumpulan-kumpulan gambar yang akan digabungkan nanti dari berbagai ukuran gambar yang berbeda-beda. Nanti di sini dijelaskan. Di sini ada orang, ini semua diarahkan ya. Jadi orang ini mengarahkan modelnya untuk masuk, datang, untuk stop, itu diarahkan. Nah ini ada orang lagi mau ceritanya belanja. Dia ngambil ukurannya lebih berbeda, yang ini lebih long, yang ini lebih medium, atau ini lebih close up gitu.
Jadi penting banget ya ketika ngambil gambar itu teman-teman harus mengarahkan untuk supaya semuanya lebih baik di frame, lebih teratur di frame. Oke. Nah, sequences ini salah satu kelemahan dari beberapa kameramen. Meskipun kameramen profesional, dia jarang banget membuat gambar itu sequences atau berkesinambungan. Ya, jadi kalau ngeliat gambar sekarang itu jarang banget yang punya kesinambungan antara shot berikutnya dengan shot berikutnya. Sedangkan itu adalah suatu aturan utama, di mana teman-teman kalau bikin gambar itu harus berkesinambungan kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita bicara sequences, jadi mengambil gambar orang itu atau mengambil gambar sesuatu itu ada stepnya. Jadi shot pertama itu teman-teman itu harus gue bisa connect sekarang? Kita coba pakai handphone ya. Oke, ini saya coba ya mengambil gambar. Jadi sebelumnya kalau ngambil gambar itu kalau mengenakan handphone, ini posisinya teman-teman harus memastikan kalau auto exposure-nya sama auto fokusnya harus dimatikan. Misalnya mau gambar-gambar Mas bagus, ditahan di layarnya, itu supaya tidak gerak-gerak atau tidak geser-geser atau tidak berubah-ubah cahayanya. Gitu. Nah, saya record sebentar, sekitar 10 detik. Oke. Usahakan ketika mengambil gambar 10 detik tadi, teman-teman jangan berisik. Jangan ada suaranya karena kita mau dapetin suara dari aslinya. Nah, setelah tadi ngambil gambar yang ukuran jauh atau long shot, kita continue dengan gambar yang medium seperti ini. Kita hitung lagi sampai 10. Oke. Ini yang medium. Nah, kelanjutannya berikutnya adalah kita punya gambar yang close up sekarang. Standby, 3, 2, 1. Oke, sekarang kalau diingat-ingat tadi bentuknya Mas Bagus nggak lagi kayak gini ya, tapi dia lebih nyender. Nah itu kesinambungan yang tadi harus dipastiin sama teman-teman. Jadi kalau yang tadi gambarnya kayak lagi gini, close up-nya juga harus sama dengan yang kayak gini. Atau jangan sampai yang tadi gambar long shot-nya lagi baca koran atau lihat laptop, tapi close up-nya lagi baca koran. Nggak boleh kayak gitu, jadi harus benar-benar kesinambungan. Nah, kita punya 3, 1, 2, sama 3 yang lebih close up. Untuk penambahan lagi, kita bisa ngambil gambar layarnya. Kita bisa bikin 10 second di sini. Oke. Ya. Jadi kita punya 4 shot ya. 4 shot yang berurutan gitu. Nah, kalau digital, ini tipsnya kalau mau buat digital yang lebih menarik. Kan tadi shotnya old school banget ya. Kalau ngambil gambar tuh begini diem aja. Kalau digital, supaya lebih tertarik orangnya melihat nontonnya. Karena kalau kayak gitu kan jadul banget tuh kalau gambar diem. Tapi kalau digital sesuatu yang movement, sesuatu yang dinamis, ada pergerakan. Jadi gambarnya akan lebih menarik seperti ini. Standby, 3, 2, 1. Oke.
Satu lagi. Movement 3, 2, 1, standby. Lagi lihat itu layarnya. Oke. Ada yang mau lebih gila lagi, misalnya saya harus naik lagi ke atas. Misalnya, maaf ya. Ambil kita di atas. Standby. 3, 2, 1. Oke. Jadi kita sudah punya beberapa shot ya. Satu, dua. Nah ini yang tadi kita play. Gitu. Oke. Nah, oke Gus. Jadi intinya kalau mau ngambil gambar format digital itu emang harus dinamis. Jadi nggak membosankan. Jadi ada sesuatu yang bergerak, ada movement. Ketika orangnya diem, kitanya yang mesti movement. Tapi ketika orangnya jalan atau lagi lari atau naik sepeda, itu gambar itu akan menyenangkan. Tapi kalau misalnya gambarnya orang lagi baca, orang lagi duduk, itu kita harus create supaya lebih menarik seperti apa, kayak gitu, ya. Itu yang paling penting kalau masalah digital. Jadi ada sesuatu yang dinamis. Jadi jangan still, jangan diem aja kayak gitu. Oke. Dalam pembuatan itu kita bicara framing rules. Nah ini ada rules-rulesnya tertentu teman-teman mengambil gambar. Kita akan playback rules-nya. Ini video tahun 99. Ini ketika saya belajar kamera. Audionya nggak ada ya? Audionya feedback. Nah itu kalau zaman dulu gitu ya, buat editing ya, pakai player. Nah ini gambarnya miring teman-teman. Jadi harus pastiin kalau ngambil pakai tripod harus level sejajar. Ini ngambil gambar di Ragunan kita. Nah ini kalau misalnya mengambil gambar seperti ini, ada rules-nya tentang triangulasi. Jadi posisinya harus benar-benar di tengah. Ibaratnya kayak ada gambar segitiga di tengah ya. Ini namanya rules-nya tentang triangulasi. Kemudian itu rules yang pertama tentang triangulasi. Di titik perpotongan di apa ya, kalau di pointing di sini bisa nggak Gus? Tadi nge-freeze pas triangulasi. Oke. Habis itu langsung ini mendadak. Kita majuin lagi Gus. Maju lagi terus. Yang nggak kotak. Mundur sorry. Yang third of row, sorry. Playback terus. Nah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bikin gambar itu jangan semuanya yang menarik itu di tengah gitu. Bisa stop dulu. Oke, saya mau ngasih tahu kenapa gitu kan ngambil gambar kok yang sesuatu poin interestnya kenapa nggak boleh di tengah gitu kan. Kalau teman-teman sekarang bisa ya nunjukin tangannya di depan matanya gini ya. Kalau jarinya di tengah gini terus, dan teman-teman harus melihat ini terus selama 10 detik, itu nggak nyaman. Ya, tapi kalau misalnya jari teman-teman ditaruh di samping kanan, atau paling samping kiri, itu mau lebih dari 1 menit pun teman-teman pasti nyaman. Jadi intinya gitu, jangan pernah meletakkan sesuatu yang menarik itu di tengah frame. Karena itu tidak membuat mata penonton itu nyaman. Jadi posisikan di kiri atau di kanan. Kalau tadi di garis, ya itu di garis perpotongannya. Jadi ditaruh sesuatu yang menarik di situ. Misalnya wajah, mata orang, sesuatu yang menarik dari misalnya kendaraan, bagian bannya, itu taruhnya di pinggir gitu. Tapi jangan di tengah, ya.
Kalau manusia paling menarik dari bagian manusia adalah mata. Jadi mata taruhnya juga di pinggir, jangan di tengah layar itu sendiri gitu. Itu salah satunya. Selain frame rules, satu lagi tadi ada golden mean, ada lagi satu lagi yang paling penting tentang diagonal forward lagi. Terus nah stop pause. Nah, ini kalau ngambil gambar gerbang pintu, teman-teman tuh jangan ngambil gambar dari sejajar gambar kayak gini, gitu. Tapi akan lebih baik seperti mungkin di forward. Nah, stop, ya. Jadi agak miring. Ini yang disebut diagonal. Kenapa? Kamera kita tuh hanya mampu memperlihatkan sebuah dimensi 2, gitu. Tapi teman-teman harus kreatif dalam arti posisi kamera itu juga harus agak di move sedikit, jangan di frontal. Jadi ambil gambar itu lebih miring. Itu untuk menciptakan sebuah dimensi, gitu. Ya, itu intinya. Nah, oke. Selain itu bisa di forward lagi dikit-dikit. Ada maju lagi guys. Nah, stop. Nah, ini ada ruang kepala. Kalau bahasa Inggrisnya kita biasa kalau di training bilangnya headroom. Ya, jadi kalau menciptakan ngambil gambar headroom itu, teman-teman harus jangan terlalu dominan sisa ruangan di atas kepalanya, gitu. Yang benar koreksinya seperti ini. Di forward, ya. Jadi yang benar seperti ini, kayak gitu. Dan ketika orang melihat sesuatu, majuin lagi forward, itu juga ada rules-nya tentang looking room atau area di mana dia melihat. Nah, stop ya. Ini ya. Jadi kalau orang melihat atau menunjuk atau berjalan ke berbagai arah, itu teman-teman juga harus mengambil gambar itu harus ada looking room-nya. Biasanya itu 60% lah ya. 60% dari frame, 2/3 dari frame itu menunjukkan arahnya dia berjalan atau arahnya dia menunjuk. Kayak gitu. Oke. Maju lagi forward, kita lihat lagi ada apa. Ya ini kalau nggak ada looking room-nya tuh ya kayak tadi ya. Jadi Bapak itu sisa di belakang kepalanya banyak banget gitu. Ini jeleknya. Iya. Nah, ini salah gitu. Ini benar. Ini benar. Oke. Nah, ini ketika play, ketika orang berjalan, ada contoh di sini, ya, dikasih jarak walking room namanya, ruang arah berjalan. Itu sekitar 2/3 dari frame. Next. Lagi, play. Forward. Nah, play. Nah ya, jadi orang melihat, orang melakukan gerakan ke arah mana itu dikasih ruangan yang lebih besar di frame-nya. Nah itu sequence tadi namanya. Gimana orang beli teh botol itu bisa dibikin sequence-nya. Gitu. Oke? Nah, supaya lebih menarik lagi, sebelum saya lanjutkan dalam sesi ini, mungkin ada pertanyaan atau mau sharing tentang masalah sebelumnya di lapangan atau apa sebelumnya kita lanjutin lagi di sesi ini. Silakan teman-teman, biar kita bicara two way-nya baik. Ada yang ingin bertanya, boleh nggak pakai video juga? Silakan. Suara doang maksudnya. Ya, ayo siapa yang mau tanya? Jarang-jarang loh. Apa DJ senior dari BBC mau ngomong. Ya mudah-mudahan sih nanti ya kalau kita udah bisa tatap muka, saya seneng banget kalau bisa langsung ketemu, kita belajar, habis teori terus kita praktek
Itu mudah-mudahan kita bisa laksanain itu juga nanti. Hanya Om nanya. Ya, Ya, silakan. Ya, selamat sore Om Haryo. ya Mas. Ya, mau nanya Om Haryo, kan selama jadi jurnalis ini, apakah pernah ada pengalaman yang tidak terlupakan dalam liputan, waktu liputan? Misalnya kayak dilemparin gas air mata atau apa? Waktu di Thailand kan tuh kejebak anak-anak kejebak itu kan banyak pengalaman juga tuh pasti tuh. Itu aja. Yang kedua, kalau pakai mobile video, ada aplikasi nggak yang digunakan, Mas? Itu aja sih, Mas. Terima kasih. Oke, silakan Pak Haryo. Oke. Kalau bicara pengalaman, setiap hari pasti menjadi pengalaman. Tapi yang paling menarik pengalaman, ya pastinya kalau liputan demo tuh sebenarnya nggak udah lupa banget ya. Nah, karena kayaknya sering banget dulu demo gitu kan, liputan demo gitu. Even dulu tahun 98 juga ikutan demo gitu di DPR waktu masih di kuliah. Cuman yang paling saya ingat story itu adalah saya membuat story tentang hutan di Kalimantan kayak gitu-gitu kan. Lebih banyak yang diingat adalah bagaimana orang-orang di suku anak dalam itu benar-benar merasa menderita gitu, dikarenakan mungkin hutannya yang habis, apalagi ya misalnya kena polusi kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang paling menyenangkan ya pasti di Australia tentang Uluru, karena itu tentang suku aborigin yang mungkin nggak bisa semua orang akses ke situ. Itu kesempatan besar banget bisa ke situ, bisa ketemu macam-macam di situ ya gitu. Kalau yang lain sih biasa-biasa aja gitu, namanya liputan yang ya sama aja sebenarnya. Tapi yang paling menyenangkan ya story tentang hewan itu pasti menyenangkan gitu, karena susah banget di directnya. Kalau Mas Bagus kan kita syuting susah gitu kan. Kenapa habis ngomongin hewan ngeliat ke saya gitu? Gitu. Ya, jadi itu gitulah. Sederhana aja. Tapi kalau misalnya paling menyenangkan ya pastinya di Australia. Yang kedua di Thailand. Di Thailand itu sampai saya bikin artikelnya di BBC Indonesia. Saya bercerita di situ. Waktu itu kami hopeless banget gitu karena nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tapi ya di Thailand itu semua orang itu sangat respect banget sama orang yang bekerja. Nggak cuma wartawan tapi siapapun, tentara gitu. Sampai akhirnya kami tuh yang bekerja di situ tuh dikasih free, semuanya fasilitasnya free. Mau mandi, mau ganti kaos kaki, baju, semuanya disediain. Makan, sampai akhirnya tukang bakso aja ya. Tukang bakso tuh datang satu bawa gerobaknya. Ada bakso di Thailand? Ada. Bakso, dia membuka gerobaknya itu dan dikasih gratis sampai dia habis. Nanti dia habis, yang datang lagi temennya, dan itu ganti-gantian. Dan itu dikasih free untuk teman-teman yang di lapangan. Jadi menyenangkan banget buat kerja di sana karena semuanya gotong royong lah. Nah, kalau masalah aplikasi, kalau di BBC itu sebenarnya mau di-share lagi gitu? Enggak. Atau apa itu aja? Ini aja, kelihatan ya. Kalau biasanya di BBC atau yang saya lakukan di sini, kalau ngambil gambar itu memang biasa pakai bawaannya si iPhone itu sendiri atau Android itu sendiri gitu kan. Cuman masalahnya gini, bawaannya iPhone ini formatnya NTSC. Itu format sistem ya teman-teman ya. Kalau kita bicara format sistem itu format tayang gitu-gitu, itu NTSC namanya. Nah, kalau mau misalnya yang biasa saya lakukan untuk BBC sebenarnya bukan di sini, tapi ada namanya kalau di sini namanya Filmic Pro, ya, Filmic Pro. Nah, di Filmic Pro ini menyenangkan karena ada bisa di close up mungkin, Mas David.
ya. Ada audio levelnya, ya. Ada audio levelnya yang gerak-gerak kayak gini tuh. Terus bisa diubah-ubah juga ininya, colornya, auto atau manual, macam-macam. Ini cuma buat iOS nih. Nggak tahu gue kalau Android, gue nyobanya di iPhone gitu. Dan frame rate-nya bisa diubah di sini. Mau 30 frame, mau 50, Oh, bisa jadi PAL ya. bisa NTSC kayak gitu-gitulah. Gitu. Cuman ini berbayar. Gitu. Nggak free yang ini. Kalau yang free ya bawaannya handphone itu sendiri. Kayak gitu. Oke, tadi ada juga yang kalau saya ngomong kedengeran nggak sih suaranya? Keren ya? Dengar. Dengeran. Apa tanya nih dari kolom chat Andre Tambunan, monggo silakan. Si kakak, suara saya masuk? Masuk. Oke, yang pertama Pak Hanung ya, Pak maaf tadi Pak Suru. Pertanyaannya adalah zoom in sama zoom out itu diperkenankan nggak sih? Zoom in sama zoom out yang pertama. Yang kedua, untuk pengambilan gambar liputan, apa kita perlu izin ya kepada objek? Misalnya suatu kejadian kita langsung ambil gambarnya. Terkadang kita nggak sempat minta izin, kemudian bisa nggak mereka nanti nuntut kita? Yang ketiga, tadi ada selain headroom, tadi ada tulisan nose-room, tapi belum sempat dijelasin. 3 itu aja, sekian, terima kasih kakak. Oke, jadi tadi pertanyaannya soal ini ya, kalau liputan perlu izin apa enggak, terus soal headroom, aduh ini kok harus belum lulus sih internetnya. Halo, untuk ya. Nostrum ya, Pak Andre ya. Nose, N-O-S-E, nose-room. Mas Andre, Iya. aku bicara dengan apa yang saya diterapin dari BBC aja ya. Kalau di luar itu mungkin Mas Andre bisa lakukan apapun. Basicnya gini prinsipnya, kalau saya sudah belajar dan kita yang sudah punya pengalaman banyak, there's no rules gitu. If you know the rules, jadi teman-teman sebenarnya nggak ada punya aturan kalau memang teman-teman sudah tahu aturan itu sendiri. Sebenarnya kayak gitu kalau prinsipnya. Cuman kalau kita bicara tentang zoom itu kan suatu pergerakan lensa ya, yang nggak ada di mata. Jadi kalau menurut guru saya atau trainer saya di BBC, melakukan zoom itu sebenarnya tidak boleh dalam proses recording karena tidak ada di mata manusia itu sendiri. Jadi apapun yang kita create di video itu harus sesuai dengan mata manusia itu sendiri. Nge-cut ada, dengan kita kedip itu nge-cut, ya kan. Tapi kalau nge-zoom, wah, misalnya ada yang cantik misalnya bisa nge-zoom, kan nggak enak gitu kan. Nggak mungkin kayak gitu. Jadi jarang yang bisa kami lakukan zoom itu di dalam sebuah edit video, itu jarang. Kecuali memang ada motivasinya. Ya, jadi zoom itu memang bisa digunakan, ditayangkan jika ada motivasinya, Pak. Kalau nggak ada motivasinya, itu nggak bisa ditayangkan. Karena apa? Salah satunya adalah penggunaan zoom itu gambarnya menjadi lebih panjang durasinya. Sedangkan kami berita, apalagi nanti di digital ya, itu kan semuanya pendek. Short itu kan cuma 1 menit paling di Instagram dikasihnya. Kalau misalnya gambar nge-zoom aja udah 30 detik, kebayang nggak sih dalam 1 menit kita cuma punya gambar 2 doang gitu kan. Dimakan waktunya sama dengan zoom itu sendiri. Nah, itu masalah zoom. Jadi bisa digunakan jika ada motivasinya. Nah, yang kedua tentang selain pride tadi apa lagi? Ini apa? Nose-room. Jadi nose-room itu sebenarnya ketika saya ngelihat bagus kayak gini, lo bisa close lagi, close up, middle close up. Nah, saya kan bicara dengan Mas Bagus ya. Nah, ini nose-room-nya itu ke sana. Dikasih jarak lihatnya nose-room atau looking room. Gitu. Kalau nggak ada nose-room, coba fit
di pen kanan. Terus mentokin terus stop. Nih, nah ini kalau nggak ada newsroom. Jadi aneh banget ya. Ini orang ngomong sama siapa gitu kan. Gitu. Kayak gue nih sekarang bingung ngomong sama siapa nih, kayak ngomong sama laptop gitu kan. Iya, tapi Toto di Zoom-nya ada berapa orang tadi? 2 juta ya? 3.600. 3.600. Nah, terus yang ketiga tentang rights atau kita perlu izin nggak ya kalau ngambil orang gitu. Kalau di BBC, ya kita harus izin. Jadi saya mau ngambil gambar Mas Bagus ini dan mau wawancara, itu saya tanya, Mas Bagus ini nggak diwawancara, kayak gitu kan. Kalau bersedia, misalnya sambil direkam aja, apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Oh, oke, Anda sudah punya buktinya dalam rekaman. Tapi kalau di dokumenternya BBC itu nggak cuma bisa di dalam rekaman itu sendiri. Jadi ada namanya release form. Jadi setelah wawancara, ya, Mas, tolong tanda tangan. Ini Anda bersedia untuk diwawancara oleh BBC dan ditayangkan di program kami, bla bla bla. Dia tanda tangan. Dan ini kami pegang, gitu. Cuman di BBC yang kami harus hindari sekarang adalah mengambil gambar 2 hal. 1, mengambil gambar anak-anak itu nggak boleh di BBC. Jadi harus dikurangi. Kalaupun emang kita harus ngambil gambar anak-anak, kita harus izin dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah mengiyakan, baru kita bisa naikin atau kita tayangin. Nah yang kedua, sekarang ada aturan baru lagi di Eropa, kita nggak bisa ngambil orang lagi breastfeeding, lagi menyusui. Itu ada rules-nya sekarang baru, kita nggak bisa gambar itu. Gitu. Dan selain itu, ya gambar-gambar yang tertentu ya, kayak misalnya tersangka, ada orang yang mau diwawancara tapi nggak mau kelihatan mukanya, itu kita bisa take. Tapi kita gimana caranya desain untuk supaya mereka tetap hide gitu. Kalau ada TV-TV di mana saya lihat gitu ya, kalau ngambil gambar orang tuh digelapin mukanya. Tapi ya sebenarnya kalau teman-teman coba itu kalau TV-nya di kontrasnya dinaikin itu masih kelihatan gitu. Jadi harus dites. Kalau misalnya ngambil gambar orang, misalnya maaf ya, misalnya PSK, itu kan nggak mau kelihatan mukanya, digelapin. Tapi kalau kita nonton di TV, pakai remote digedein kontras brightness-nya, mukanya kelihatan gitu. Jadi ya takut apa kelihatan mukanya, apa diterangin begitu. Nggak for safety, ya gitu. Gitu, okay. Itu Mas. Jadi 3 hal yang mungkin masih belum jelas atau apa. Kak Haryo, terima kasih banget ya. Momot bagus, berharga banget nih penjelasannya. Kalau ada acara lagi boleh dong diundang. Iya Mas, mudah-mudahan kita bisa tatap muka ya berikutnya. Amin. Iya, habis tatap muka kan seru kalau misalnya tiap orang bikin create video masing-masing yang menarik gitu. Boleh banget, terima kasih sekali lagi. Ada lagi? Ini salah satu alat Mojo, mobile journalist. Jadi saya pakai gambar ini kalau ngambil pakai handphone ya. Ini jangan tanya harganya berapa karena memang saya bukan sales di sini. Jadi ini saya beli saya dapetin dari kantor pusat di sana. Nah, ini slotnya, kameranya, handphonenya taruh di sini. Gitu kan. Gitu ya. Nah, terus saya ngambil gambar kayak gini. Nih, jadi lebih stabil kalau pakai ini. Gitu. Dan biasanya di bawahnya ini ada apa istilahnya, ada dudukan kalau teman-teman mau mounting di tripod atau di stand gitu. Tapi saya desain dengan dua handheld ini, 2 genggam ini supaya untuk bisa menyenangkan mengambil gambar kayak gini. Kayak gitu. Kalau seandainya nih Pak Haryo, sorry, ini kan pertanyaan umumnya, orang awam kan sekarang banyak ngambil HP itu cuman ya megangnya ini gitu kan. Ini bener nggak sih kalau ngambil video cuman gini gitu? Bener nggak caranya begini? Mic-nya copot. Enggak, klipnya. Oke, gue ajarin sekalian ya. Ngambil gambar pakai handphone itu gimana posisinya. Misalnya kan nggak pakai
kit ini ya, karena mahal, nggak punya ya. Nggak boleh ketawa ya? Oh, di mute ya? Oke. Jadi kalau ngambil gambar pakai handphone itu, teman-teman jangan begini. Ya, jangan begini ngambilnya. Oke? Jangan ngambil gambar handphone tuh, pakai handphone tuh jangan begini tangannya. Atau jangan satu. Ya. Tapi yang benar adalah dengan dua tangan, ininya ke sini untuk lebih stabil. Ya. Ya. Kalau mau lebih stabil lagi, cari sesuatu yang apa ya, platform yang baik itu, dasar-dasar yang kuat untuk bisa sandaran yang tepat untuk ngambil gambar kayak gini. Ya. Kayak gitu. Nah, untuk mengambil handphone, ini tips-tipsnya teman-teman, silakan mungkin dicatat ya. Untuk mengambil handphone. Untuk mengambil gambar. Untuk trainingnya apa ini? Ini kita training apa ngelucu sih? Kejahatan. Oke, ini tips-tipsnya ya teman-teman kalau mau ngambil gambar pakai handphone ya. Oke, share screen lagi ya. Share screen. Biar teman-teman lihat di layar apa tuh namanya. Udah. Oke. Itu jadi apa horizontal. Oke. Oke. Yang pertama teman-teman usahakan ngambil gambar itu kalau misalnya kita lagi diem gini ya. Kalau kita pencet ditahan di layarnya, usahakan dia sampai AE atau AF lock. Jadi kalau misalnya orang itu AE itu auto exposure, AF itu auto focus. Jadi dia ngelock. Karena kalau misalnya ini nggak di lock, kalau misalnya orang itu berubah atau dia bergerak kayak gimana, dia akan ngeblur kayak gini kan tuh. Dia fokusnya ke tangan tuh, bagusnya jadinya ngeblur kayak gitu-gitu. Jadi AF sama auto fokus sama auto exposure-nya di lock. Oke. Nah, selain itu, teman-teman yang kedua adalah penting banget tentang memorinya. Memori di handphone itu masih cukup atau enggak? Gitu. Jangan sampai ngambil gambar tapi memorinya tinggal 20 mega gitu kan. Sedangkan kita mau ngambil gambar yang keren banget nih, yang high res gitu. Tapi memorinya tinggal 20 mega, nggak mungkin. Jadi paling aman memang itu harus dikasih setengah space. Misalnya di kapasitasnya 10 giga, ya dikasihnya harus 5 giga kosong. Supaya untuk bisa perekaman lebih smooth juga. Karena kalau terlalu penuh ya kadang juga bikin slow kan ya di handphone ya. Iya. Tuh. Yang kedua tentang resolusi, teman-teman bisa setting resolusinya di settingannya gitu. Nah, yang kedua ngambil gambar itu teman-teman saya saranin jangan begini. Ya, jangan vertikal. Jangan vertikal. Bukan sih, maju. Ya. Jangan vertikal kayak gini ngambil gambar. Ya. Karena kalau vertikal kayak gini, istilahnya kita nggak punya cukup kiri kanan, dan kebetulan kalau misalnya kita mau edit dengan format yang macam-macam itu agak sulit. Tapi kalau kita punya format yang kayak gini, kita mau bikin vertikal bisa, kita mau bikin square juga bisa. Nah ini namanya formatnya horizontal. Jadi teman-teman kalau bisa ngambil gambar stylenya dengan horizontal kayak gitu. Nanti mau di crop gampang. Nah kalau gambar gini disuruhin horizontal kan nggak bisa, nggak bisa gitu ya. Gimana mau manjanginnya lagi kiri kanannya. Tapi kalau kayak gini mau dipotong juga bisa. Kayak gitu, mau lebih pendek atau lebih gimana lagi nantinya kan bisa ya. Gitu. Iya. Nah yang selain itu tips tentang penggunaan zoom teman-teman. Penggunaan zoom kalau ngambil gambar itu misalnya lu mau ngambil handphone tapi taruhnya di kiri. Standby, 3, 2, 1. Halo gitu ke yang tapi ke kuping lu yang kiri. Halo. Nah,
Ini maksudnya Zoom yang motivasi. Ya. Ini workshop sama Pak Hari. Oke, Bapak kira-kira udah lama? Gitu, Pak. Bapak ini ya, mau daftar, Pak. Oke, gitu kira-kira. Itu yang Zoom motivasi. Tapi hati-hati ya teman-teman kalau melakukan Zoom di handphone itu nggak susah smoothnya. Pasti dia patah-patah tuh. Gitu. Beda dengan kamera yang benar-benar canggih gitu, dia smooth banget. Tapi kalau dengan handphone itu susah dia bikin smoothnya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau shotnya yang pertama jauh, long shot, terus cut dulu, baru shot yang lebih close up, kita start lagi, record lagi. Gitu, itu akan lebih aman. Nah, setelah itu hati-hati ya, ngambil gambar nih, teman-teman suka lupa. Ini jempolnya di sini. Nih, jempolnya di sini, Gus. Ya. Jadi iya. Wah, ini kok gambarnya begini, bingung gitu kan. Jadi hati-hati. Harus lebih hati-hati untuk bisa nempatin jarinya kayak gimana. Iya, atau ada yang kayak gini ngambil juga kan. Karena dia mau stabil ceritanya, Gus. Tangannya begini, Gus. Tapi jempolnya kelihatan gitu jarinya. Itu hati-hati banget. Ya. Dan ketika melakukan piece to cam, orang bicara ke layar. Misalnya saya saat ini sedang berada di kafe. Kafenya itu sekitar 3 meter square ukurannya, dan di sini saya bersama-sama dengan Bagus dan Mas David juga di kamera. Nah, pada saat seperti itu teman-teman harus melihatnya bukan di screen-nya ya, tapi di lensanya. Kan ada lensa nih di sini nih, yang kecil tuh. Ya, lensa di handphone ya, yang di depan. Itu harus dilihat yang di situ. Jadi bukan dilihatnya ke screen-nya. Yang teman-teman lihat harus di lensanya. Nah, ini sekarang saya kasih contoh yang ngelihat di lensa ya. Nah, saat ini saya sudah berada di kafenya 4 meter square, dan saat ini belum cukup ramai karena masih buka ya. Jadi kayak gitu. Itu tipsnya. Selain itu untuk mikrofon teman-teman, kalau misalnya ngambil gambar itu, kalau misalnya tadi saya ngomong itu kan suaranya clear ya. Karena dekat dengan si mulut saya dengan si mic-nya, mikrofon di handphone ini. Tapi juga jangan terlalu jauh-jauh gitu. Karena suaranya nanti mungkin kalau segini masih kelihatan ya, tapi kalau saya ngambil bagus segini, nih, saya ngambil gambar bagus segini, dia suruh ngomong pasti nggak kedengeran. Karena apa? Jauh antara mikrofon di sini dengan di sana. Gue kedengeran, tapi di sininya kan mic-nya nggak clean gitu ya. Jadi kalau mau ngambil gambar dengan handphone itu ketika namanya melakukan piece to cam atau melihat ke kamera, itu teman-teman harus posisinya dekat. Atau bisa pakai hands free ya. Hands free itu yang pasang di sini, pasang mic-nya ditaruh di sini sambil ngomong kayak gitu, itu lebih baik lagi sound-nya. Itu penting ya teman-teman untuk menciptakan sound yang baik supaya message-nya memang terdeliver atau tersampaikan gitu. Jangan sampai orang ngomong kayak tadi kita koneksinya putus-putus atau ngomongnya nggak bener kan, jadi kita juga apa tuh nggak kedengeran kayak gitu kan. Jadi harus dipastiin soundnya juga baik gitu. Nah selain itu teman-teman di video itu ada feature slow mo, ada feature lagi time lapse gitu. Itu penting buat teman-teman untuk bisa digunain atau hanya dicoba supaya tahu perbedaannya apa. Dan kadang gambar-gambar itu penting juga untuk tambahan-tambahan di lebih seni lah, lebih art. Dan terakhir untuk masalah mojo itu untuk digital, pastiin teman-teman kalau ngambil gambar tidak membosankan, jangan kayak gini aja nih. Tapi ada moving 1, 2, 3 ya. Atau misalnya gini
di movement kayak gini. Itu. Terus kalau misalnya orang coba pura-pura ngetik, pura-pura aja. Nih ya, nih orang ngetik ngambilnya jangan begini. Gitu. Tapi close up. Dan di move gambarnya. 1, 2, 3 gitu ya. Jangan ngambil gambar orang ngetik gini. Atau gini dah. Jelek gitu. Tapi gambar yang powerful seperti ini. Oke. Thank you, Fit. Powerful. Oke. Ada pertanyaan nih, itu udah belum? Udah. Oke, sebelum kita mungkin break sebentar. Pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan. Bima Pradana, mau tanya dong kalau ada acara atau suatu event, terus kita bikin video liputan gitu, apakah ada rules izin atau bebas aja bikin video? Terima kasih. Liputan, tempat. Iya, ini liputannya nggak tahu, liputan buat media atau buat pribadi atau buat sosmed. Iya, biasanya kalau misalnya liputan tertentu mereka memang ada undangan. Kalaupun emang nggak ada undangan, kita harus kontak orang yang pertama kita kontak adalah organizer-nya atau pihak humasnya. Gitu, makanya kami di grup-grup wartawan itu kadang komunikasinya salah satunya adalah share kontak. Ini untuk menanyakan kontak-kontak tertentu untuk bisa memastikan kami diizinkan atau kami dikasih waktukah untuk bisa liputan dan wawancara. Kayak gitu. Jadi intinya memang harus dikontak organizer-nya atau humasnya. Lebih etis juga gitu ya. Iya. Karena kita kan produk kita akan muncul di area publik gitu ya. Iya. Nggak bisa juga on the spot karena punya masalah banyak ketika on the spot. Salah satunya mungkin kita nggak di accept, kita nggak diberi akses. Yang kedua misalnya ternyata kalau nggak ada konfirmasi, toto acaranya nggak jadi. Sedangkan acaranya jauh, kita harus flight ke Bali atau flight ke Papua gitu kan. Itu cost lagi jadinya. Oke. Dari Lukas JP. Mas Aryo, mobile video taking yang sering kendala itu tentang kualitas sound. Apalagi kalau kita pengen ambil saat kejadian yang crowded. Teknis apa yang dipakai untuk memperbaiki kualitas suara bagi pemula? Oke. Kalau pemula tadi saya sudah jelasin ya. Jadi kalau ngambil gambar pakai handphone, usahakan jarak handphone dengan jarak objek itu tidak terlalu jauh. Ketika teman-teman juga harus bicara dengan ke lensa atau ke kamera, juga pastiin jarak kamera handphone dengan mulut itu tidak terlalu jauh, maksimum sekitar 1 meter. Dan teman-teman harus mulai mengambil gambar itu tidak hanya dengan handphone, tapi dengan otak. Dalam arti adalah berpikir gimana caranya supaya sound ini benar-benar baik gitu. Misalnya ngambil gambar di yang berisik banget lah di pasar gitu kan. Itu akan sulit banget untuk bisa dapat sound yang baik gitu. Kalau teman-teman cuma pakai handphone yang nggak ada mikrofon spesialnya gitu, nggak ada eksternalnya istilahnya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ngambil gambar juga wawancara, salah satu rulesnya adalah kita cari tempat yang silent atau benar-benar aman suaranya, nggak terlalu bising dengan suara motor atau suara air-racking lewat. Air-racking tuh musuhnya kita tuh, Yamaha air-racking. Sama satu lagi musuhnya kita ini, es krim wash. Ya, es krim wash itu kalau lagi jalan, kita langsung harus berhenti wawancara kayak gitu. Itu segitu udah pakai mikrofon yang 9 juta Sennheiser gitu kan, tapi masih aja ketangkap gitu. Jadi intinya itu, kalau misalnya dari awal pemula ya usahain jangan terlalu jauh dengan narasumbernya, sumber suaranya. Tapi yang kedua, jika pun memang mau tambah lebih baik lagi, teman-teman bisa pakai handsfree untuk nempatin mikrofonnya lebih ini. Tapi kalau misalnya ada cost lagi, teman-teman bisa banyak kayak sekarang input-input yang kamera kayak merek Boya gitu. Nah itu ya bisa juga. Tapi untuk membeli sesuatu, teman-teman harus punya riset tertentu. Kalau bisa coba dulu di tokonya, jangan asal beli. Atau misalnya Mas Bagus punya, bisa tes dulu nggak gitu. Jadi trialnya itu dulu dicoba, baru habis itu bisa dibeli. Jangan sampai beli yang costnya besar ataupun murah atau apapun tapi nggak berguna kayak gitu. Itu sih. Oke. Dia juga nanya soal apps ya, tadi sudah dijelasin soal apps ya. Yang lain juga pada nanti kita langsung aja yang berikutnya. Dari Carla, tips angle pengambilan video, mungkin pakai HP kali maksudnya ya. Ngambil angle-angle mungkin yang menarik,
yang gambarnya bisa cantik dan unik, tidak datar-datar aja gitu. Contohnya gimana? Iya. Nggak usah di screen ya, karena gue cuma posisi blockingnya aja. Jadi ngambil gambar itu karakternya banyak. Tapi posisinya yang teman-teman harus tahu, ngambil gambar yang seperti ini, itu yang artinya sejajar dengan matanya Mas Bagus, ya. Itu namanya eye level. Eye level ini old school, jadi jadul banget istilahnya. Jadi ada beberapa versi lagi untuk ngambil lagi lebih berkarakter atau lebih dinamis lagi atau lebih variasi lagi. Kita punya shot banyak atau tipe-tipe shot atau tipe-tipe angle yang berbeda-beda. Kalau ini kan sejajar ya dengan mata. Kita bisa bikin lebih top untuk lebih menarik lagi. Atau kita bisa lebih shot low dari bawah. Kayak gitu ya. Jadi variasiin angle gitu. Ada dari atas, ada dari bawah gitu. Kalau dia misalnya jalan dari sini ke sana, kita nggak cuma begini doang. Nggak gitu. Mungkin aku mesti contohin ya, pakai share screen lagi. Nih kalau ngambil gambar orang jalan. Siapa yang bisa jalan sini? Lu bisa jalan nggak? dari duduk sini, dari duduk situ ke sini aja deh. Oke? Ini yang contoh yang jadul banget ya. Oke, sampai 3, 2, 1. Duduk. Ya, dah. Cut. Itu contoh yang jadul. Old school banget gitu. Itu judul apa ya istilahnya bilangnya stylenya aku mau nyebut takut salah. Very banget gitu. Nah, sekarang nih ya kalau mau yang digital nih yang baru nih, yang anak muda banget gitu. Coba ya. 3, 2, 1. Nah, kayak gitu. Kebayang ya? Jadinya ya, ngambil gambar itu mesti punya ide-ide menarik pastinya. Yang pasti kita gimana cara bikin juga supaya kita nggak sama dengan media-media lain. Kita punya karakter masing-masing juga yang lebih menarik dibanding media-media lain ya. Gitu. Dan di BBC itu juga kami dituntut punya ide yang sangat-sangat menarik, baik ukuran gambar, baik shot, macam-macam banyak. Nggak cuma itu lagi lah, kayak misalnya drone juga gitu. Kami bikin sesuatu yang lebih menarik, nggak cuma ngambil gambar dari atas doang gitu, bosan gitu kan. Tapi drone itu yang mau follow seseorang, pokoknya sesuatu yang baru gitu. Oke, rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi berikutnya aja ya. Udah lumayan minum-minum gitu, udah gak seret. Lanjut ya. Oke, ada Tingtung setuju. Oke. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Mungkin yang baru bergabung, selamat malam. Ini udah malam ya? Selamat sore menjelang malam lah istilahnya. Tadi kita udah bahas tentang singkat banget ya. Mudah-mudahan sih Mas Bagus bisa atur lagi, kita bisa ketemuan langsung untuk bisa benar-benar training yang belajar di lapangan gitu kan. Bikin shot mungkin yang entahlah mungkin GKY ini bisa bikinlah satu sesi lah untuk benar-benar dipraktek di lapangan ya, supaya benar-benar terjun di lapangan gitu, bikin short ide-ide singkat aja. Nah, yang kedua, sesi kedua ini kita mau bahas tentang editing. Jadi setelah editing kita bicara tentang media sosial.
Nah, yang pertama yang kita mau bicara tentang editing pertama kali adalah, jadi teman-teman harus tahu persis nih, kalau mau syuting sama editing itu harus tahu persis budget yang punya di berapa gitu. Jadi jangan terlalu push untuk terlalu high jika memang budgetnya nggak sesuai. Setiap media, setiap televisi atau setiap apapun itu kantor media, dia menentukan alatnya itu memang base dari budget yang dia punya gitu. Kalau memang semasa itu kita masih dapat yang gratisan misalnya di editing handphone kita gratisan, ya kenapa enggak gitu kan. Kalau di BBC sendiri, kami punya App Store-nya gitu. Kalau App Store itu istilahnya apa ya? Belum gue ini ya sebentar. Oke. Nah, di BBC itu kayak ada aplikasi kayak App Store gitulah kalau di iPhone. Jadi kita bisa dapetin aplikasi-aplikasi yang memang hanya rekomend oleh BBC. Salah satunya di sini ada video editor CapCut ya. CapCut ini sekarang banyak digunakan teman-teman anak-anak muda karena sederhana banget. Terus banyak efek kayak gitu-gitu yang menyenangkan gitu buat di TikTok juga kayak gitu kan. Terus ada lagi di sini Enlight Video Editor gitu. Ini saya nggak install, saya cuma install CapCut gitu, dan ini semua saya dapetin free kayak gitu. Nah, tapi yang biasa saya gunakan justru bukan dari CapCut, tapi saya dapetin dari iMovie bawaannya iPhone itu sendiri. Nah, ini sedikit shot-shot sedikit gitu kan. Saya mau kasih contoh. Saya ini waktu ngajarin teman-teman di taman, saya bikin shot gambar dan saya coba edit. Kita buka projectnya. Ya. Hah? Bisa kalau gini aja. Ini aja. Kalau gini nggak bisa. Bisa deh. Oke. Ya. Ini saya selalu ngasih contoh kalau video editing training dengan Mbak yang ini, jadi biar semuanya matanya seger. Ya Gus. Nah. Baca terus dia pergi dari tempatnya. Nah, kalau kita playback di sini, ini semua maksudnya pakai HP ya Pak ya? Ini handphone semua. Ini waktu kami lagi belajar di apa tuh namanya taman itu. Dia lagi belajar apa ya? Besok ulangan ya Pak? Ya, jadi sederhana aja teman-teman editing itu. Kalau misalnya mau pakai teks, emang lebih bagus di CapCut. Kalau saya di sini cut to cut aja. Karena biasanya kalau saya kirim ke BBC itu hanya cut to cut aja, nggak pakai teks. Kalau mau pakai teks sama format yang panjang, biasanya emang jarang menggunakan handphone untuk editing karena lebih presisi pakai laptop kayak gitu. Jadi ini editingnya pakai iMovie, ada juga pakai CapCut macam-macam. Nah kalau kita coba pakai yang baru, kita misalnya masukin gambar jadi Mas Bagus terakhir. Harus saya contohnya Pak. Apa-apa Pak? Bingung kalau kayak gini. Nah, ya gini aja deh. 1, 2, 3. Nah ini ada 3, udah ya kita udah punya 3 shot yang tadi. Shot pertama, shot kedua. Nah ini pakai dissolve, saya bisa ganti dengan non di sini jadi cut.
Itu apa sih Pak? Dissolve itu? Itu transisi, tapi jarang kalau di berita itu pakai dissolve. Kita pakai yang basic aja. Kapukat ya? Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa kelamaan, klipnya itu bisa dikurangin durasinya sampai minimal 3 second. Atau mau start dari sininya aja geraknya bisa kayak gitu. Gue kalau ngedit kebiasaan cepet tangannya jadinya Unstable lah gitu. Oke. Atau mau diubah yang di sini pindah ke depan atau yang dibuang bisa juga delete. Yang ini dimajuin. Jadi banyak ya. Bagus atau enggaknya sebenarnya bukan kameranya atau bukan aplikasinya. Tapi gimana punya teman-teman punya ide gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya sequence-nya nggak jadi gitu, kita katakanlah kita punya ini, Pak Adil. Misalnya kita punya, kita mau variasi angle, tapi ternyata untuk shot terakhir itu, angle yang kita mau itu, dia udah berubah posisinya. Tadi seperti contoh pas saya ternyata udah berpangku tangan gitu kan. Itu berarti boleh ya kita minta objek itu ulang gitu ya, biar dapat sequence yang bagus gitu. Gak masalah pengulangan kembali karena memang mengarahkan kan. Yang penting ada kontinuitas, kesinambungan ya. Iya, cuma kan nggak mungkin kalau misalnya itu Jokowi. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya presiden? Nggak mungkin lu harus benar-benar harus perfect banget karena itu sekali doang kesempatan lo kayak gitu kan, nggak mungkin diulang-ulang lagi. Berarti untuk event-event yang penting seperti itu kita harus maksimalkan planning ya. Planning harus bagus banget sih ya. Yang pasti planning gini loh, planning itu nggak cuman apa yang kita bawa, tapi kita harus pahamin banget orang ini akan moving kemana, orang ini akan bergerak kemana, orang ini akan ngapain, dia akan berdiri di mana, itu ditanya. Misalnya nanti gambarnya misalnya si Jokowi mau ngomong apa gitu kan tentang pengumuman misalnya besok nih mau puasa gitu. Nah itu kita harus pastiin banget dia tuh nanti dia jalan dari mana, terus dia berhenti di mana, blockingannya itu harus kita pastiin banget. Semua dan itu nggak bisa kita reka-reka doang, kita bisa tanya sama orang istana ini nanti jalannya dari mana ke mana Pak. Ya jadi ibaratnya kalau guru saya bilang kalau mau jadi wartawan tuh kayak anak kecil. Banyak banget nanyanya gitu. Jadi nggak apa-apa dibanding kita nantinya kehilangan momen macam-macam kayak gitu kan. Gitu. Pernah juga kan yang namanya kita udah setting di sini ternyata ya, pernah juga kita udah setting bagus ini tahun ini kejadiannya di sana. Kita kehilangan momen kayak gitu. Oke Pak, ini mau tunjukin apa sekarang Pak? Nah, kita ngomong YouTube-nya BBC. Itu BBC Indonesia dulu deh. Enggak itu aman dia. Two shot. Oke, nah di YouTube BBC Indonesia kalau kita ngelihat most popular di sini, ya kita bisa tahu di sini ada apa yang melihat itu sampai 9,7, ada 8 juta, ini ada yang 6,5 gitu. Nah yang 6,5 juta ini salah satunya yang video yang saya bikin. Jadi teman-teman gini, kalau namanya digital video itu penting banget untuk nentuin thumbnailnya gitu. Thumbnail itu maksudnya foto yang akan dimunculin di halaman YouTube itu ya. Iya, ini penting banget. Jadi jangan munculin thumbnail yang nggak menarik, ya. Bikin thumbnail atau cari thumbnail yang sangat menarik. Karena ini salah satu key-nya di mana orang mencari perhatian orang. Jadi teman-teman tahu persis ya, kalau yang orang biasa cari perhatian kan gimana caranya supaya orang merhatiin kita harus melakukan sesuatu yang memang berbeda gitu. Nah, saya kasih contoh gambar yang wajah penjara terpadat di Indonesia ini. Kami pasang thumbnail seperti itu untuk ngeliatin seperti ini loh penjara kayak gitu. Bisa digedein ya. Nah, terus selain itu thumbnail kita juga harus mastiin captionnya, tulisannya
atau judulnya itu sendiri di tampilan YouTube ini sendiri. Jangan kasih judul yang terlalu panjang atau jangan kasih description yang terlalu panjang. Jadi kenapa? Ini ya namanya YouTube itu kan kalau kita ini karena halamannya BBC doang yang gue buka. Kalau kita buka semua, ini banyak berita lain. Jadi orang itu gampang kalau misalnya nggak suka itu cuma tinggal pakai jempol. Dia nggak mau nonton kita tuh gampang tinggal pakai jempol doang gitu. Dia nggak mau gitu. Karena pilihannya banyak. Karena pilihannya banyak. Tapi gimana caranya nih supaya di awal dia mau tetap konstan lihat kita dari awal, ya kita harus menyiapin atau memperlihatkan yang ngomong wah besar di awal. Jangan sampai viewer merasa bosan gitu ya. Iya, gitu. Apalagi di Instagram ya. Kalau di Instagram nggak suka tinggal gini, nggak suka gini ya. Nggak suka gini gitu. Tapi kalau suka diemin lama, sampai di zoom gambar foto-fotonya kayak gitu kan. Kepo. Iya. Nah, usahain harus kayak begitu bikinnya. Gimana caranya bikin gambar atau shot pertama itu orang tertarik gitu. Jadi penting namanya thumbnail. Yang kedua tadi captionnya atau teksnya atau judulnya di situ bikin yang sederhana. Jangan terlalu yang ribet-ribet gitu. Dan penggunaan kata-kata juga teman-teman harus pastiin penggunaan kata yang biasa dimengerti orang banyak. YouTube itu kan luas ya, nggak cuman orang yang kuliahnya tinggi. Mungkin teman-teman yang nggak sekolah juga suka nonton YouTube gitu. Kalau menggunakan kata-kata yang agak sulit gitu, dia buru-buru mau buka videonya kalau nggak ngerti gitu kalimat itu sendiri. Oke, kita coba satu buka yang wajah penjara ini. Landscape horizontal. Landscape horizontal. Gini aja. Udah gitu, play Pak. Sebentar Pak. Apa? Dia pindah ke AirPlay sekarang. Udah di play. Internetnya? Ya. Pas dulu Mas. Oke. Nah, biasanya kalau di digital itu dikasih mana sob fotonya? Makanya pause dulu bentar. Ganti dulu. Sebentar ya. Biar bisa lihat langsung contohnya. Ini tentang apa sih Pak gambar ini? Ini penjara terpadat. Oh. Jadi kita ngambil gambar udah banyak orang yang di penjara itu, kita di dalamnya Pak, gitu. Bapak masuk penjara waktu itu? Ngambil masuk penjara. Jangan Pak, terbetul. Kan nggak mau pulang. Kita training ini bukan. Bukan lawatan. Oke. Ini Pak, silakan. Oke, kita play di sini. Ya, itu shot-shotnya. Nah, kayak gini-gini yang bikin orang-orang. Nah, ini ada orang juga berbicara, reporter saya waktu itu. Nanti teman-teman bisa lihat lah ya di YouTube-nya BBC Indonesia. Jangan lupa follow BBC Indonesia baik YouTube, bisa, BBC ya, News juga YouTube-nya, terus Instagram, BBC News yang 360 di Facebook, gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari awal lagi, ini saya punya. Nah, Tito ya? Nih ya, ini shot awal. Tadi kita bicara tentang thumbnail. Thumbnail adalah dimunculin supaya orang mencari perhatian orang, supaya orang-orang mau lihat gitu. Nah, ketika dia sudah dilihat, kalau shot pertamanya nggak menarik, orang juga akan mau nonton. Nah, jadi setelah berpikir membuat thumbnail yang menarik di awal, teman-teman juga harus berpikir opener. Kalau kita bilang opener atau shot pembukanya itu benar-benar harus powerful. Jadi waktu editing itu tidak hanya berpikir bagaimana kesinambungannya, tapi juga berpikir shot openingnya apa yang paling kuat untuk menggrab viewers gitu. Kita nggak bicara televisi ya, kita bicara digital untuk platform media sosial apapun lah gitu. Jadi usahain shot pertama itu yang powerful banget gitu. Jangan gambar biasa, misalnya long shot gambar penjara dari jauh, gak ada orangnya, cuman ada gambar orang lewat doang gitu kan, establish kayak gitu-gitu, kayak gambar-gambar lu lah, long shot kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau di sini di digital, kita nggak bicara televisi, kita di digital itu harus punya gambar yang powerful di awal. Setelah itu baru judul ini penting teman-teman untuk memastikan ini story tentang apa.
kayak gitu. Ya, terus gitu. Dan biasanya kalau menurut survei sekarang itu yang nonton di digital itu kan banyaknya anak muda. Anak muda itu senangnya cuttingnya cepet. Jadi kalau kita ngedit jangan cuttingnya kelamaan. 2 second cut, 1 second cut kayak gitu. Tapi dinamiskin dengan musik gitu. Nah di editing itu sendiri emang ada beberapa poin atau support yang supaya lebih powerful, nggak cuma si gambar itu, nggak cuma si tulisan atau caption, tapi juga musik gitu. Nah kalau kita play, nah di sini rekan saya Tito namanya, dia berbicara ke kamera ya, dan orang-orang sempat nanya kenapa dia ngomong terus ada subtitle-nya di bawah. Kalau kita baca, seperti inilah kondisi salah satu sel di rumah tahanan Bagansi Api-Api. Jadi gini teman-teman, kenapa sih harus ada subtitle tulisan seperti itu gitu kan? Ini penting banget untuk kita yang peduli teman-teman yang punya kekurangan pendengaran gitu. Ya, jadi kita peduli sama mereka. Dan yang kedua adalah saya bilang tadi, teman-teman di Indonesia ini kalau nonton digital video itu sekarang nggak cuma di tempat yang sepi atau di kamarnya gitu nggak dengan itu, tapi dengan kondisi yang lagi ramai. Misalnya di kereta, masih jauh nih kantor, turun di Sudirman masih lama, orang masih di Cilebut gitu kan, di play gitu. Nah tapi supaya iseng kan, daripada tidur nggak jelas gitu kan, tertidur dicopet gitu kan. Nah kita nonton video. Nah nonton video itu kan kalau misalnya di kereta kan berisik banget, tapi kalau misalnya ada tulisan kayak gini, teman-teman tahu persis orang ini ngomong apa tanpa harus teman-teman pasang earphone, jadi gitu ya. Nah ini namanya subtitle. Jadi orang ngomong apapun juga dikasih subtitlenya. Nah, di digital video salah satunya ada lagi grafis tentang text plate. Di sini ada tulisannya bagaimana cara mereka bertahan kayak gitu. Ini teknisnya namanya text plate. Nah, text plate, subtitle atau grafik-grafik lain itu biasanya memang disesuaikan dengan media itu sendiri. Jadi setiap media itu punya desain pakemnya masing-masing. Mungkin kalau teman-teman mau coba dengan channelnya masing-masing silakan gitu kan. Atau mau dengan gerejanya itu sendiri misalnya punya channel, pasti punya pakem nantinya yang sama setiap episodenya. Nah, selain support editing, selain support digital video ini di editing itu, selain musik, selain shot, kita juga punya text plate. Text plate ini juga untuk ngebentuk. Kalau dulu zamannya ada voice over ya. Kalau teman-teman nonton berita atau ada reporter yang rekam suaranya terus dipasang di editing gitu kan. Nah sekarang udah nggak zaman kayak gitu untuk digital gitu. Karena digital orang mau lebih interaksi di matanya bukan di kupingnya. Jadi pengen dimanjain matanya gitu. Karena kalau misalnya diminta lagi orang untuk mendengar digital video, orang udah move dengan jempolnya untuk nggak mau kayak gitu. Jadi kayak gitu sekarang sebenarnya. Nah ini ada text plate ya. Text plate itu untuk juga lebih untuk mengganti dulu yang namanya voice over. Gitu. Karena kadang kalau pakai voice over juga ngomongnya lama ya. Gitu. Itu sih. Nah ini untuk digital editing. Nah tips terakhir untuk digital video adalah untuk editing video adalah pastiin teman-teman itu harus membuat apa ya istilahnya cerita itu harus gambarnya ada gitu loh. Jadi misalnya text plate yang ngomongin tentang penjara padat, ya harus ada gambarnya penjara padat gitu. Jadi jadi jangan ngomongin text plate yang ngomongin A B C D E tapi gambarnya kayak gitu. Itu nggak relevan. Sama juga namanya membohongin publik. Cakap sembung Pak. Iya, kayak gitu. Oke, baik. Pertanyaan. Masih banyak nih, kayaknya memang seru banget ya kita kalau ngomongin masalah digital video ini. Cuman ya memang
waktu kita juga nggak terlalu banyak ya Pak. Mau menjawab pertanyaan dulu? Boleh, tapi ini agak lowbat, nanti bisa diganti dulu. Oke. Nah, itu. Ini tadi pertanyaan dari sebelum break ada yang nanya ternyata nih, belum kita jawab Pak. Sekarang video production itu apa teknik terbaru mengambil gambar? Dulu kan mesti stay, sekarang sinematik. Tadi udah dicontohin sebagian ya. Zamannya kan sekarang kalau tadi ya contoh sequence sekarang. Suaranya hilang. Suaranya Pak Bagus. Suaranya hilang Pak Bagus. Tadi contohnya. Ganti mic. Ya, mohon maaf Pak, ini tadi mic-nya, baterainya, ini kedengaran nggak ya? Sudah. Bentarnya dulu ya. Jelas. Jadi gini, tadi kan soal sinematik udah dicontohin sama Pak Haryo, waktu sequence yang jalan tadi gitu ya Pak, itu salah satu contoh bagaimana sekarang sudah berkembang, nggak cuma sekedar kameranya yang panning atau tilt gitu ya, tapi si kameramennya pun ikut bergerak supaya lebih dinamis gitu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Bima Pradana. Kemudian ada pertanyaan, ini bukan pertanyaan nih, setuju pertemuan lanjutan, waduh. Saran. Itu undangan itu Pak. Oke. Ya, bicarakan setelah ini ya Pak ya. Oke, acara ini akan oke, jadi bukan pertanyaan. Ya, apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan semua yang ikut di Zoom? Ada tadi yang di atas Pak Bagus, yang dari Carla. Kalau shoot benda, angle-nya gimana katanya? Tadi kan yang dicontohin shoot moving object ya, orang gitu loh. Ini kalau benda gimana? Oh, tips angle-nya Pak ya, biar menarik ya. Yang nanya Carla. Oh, pertanyaannya keren banget. Nanti gue kasih. Gue mau share tuh. Boleh. Tapi ini mau pakai waras mic-nya? Enggak. Sambil gue ajarin aja. Ngomongnya gini. Sebentar Pak. Gue minta contohnya. Bungkus rokok nggak apa-apa ya? Jangan dong. Apa ya? Yang bagus lah. Ini Mas. Makanan itu tuh French fries tuh. Notebook kayak. Notebook boleh. Oke, udah mulai belum? Tapi ini contoh yang ngambil gambar objek benda ya, atau benda mati lah gitu ya. Nah, kalau ngambil gambar pasti pada begini ya, rata-rata ya. Ini sederhana banget, basic banget, begini. Ya, tapi kalau misalnya mau yang lebih menarik adalah kita pikirin tentang tadi yang di sesi pertama tentang dimensi. Jadi teman-teman bisa munculin dimensi yang lebih baik seperti ini. Jangan Pak, saya pakai mic. Oke, jadi kalau yang biasa ngambilnya kan biasanya cuma begini gitu kan. Tapi kalau sekarang untuk digital teman-teman harus lebih punya ide lebih menarik lagi tentang dimensinya, bisa munculin dimensinya seperti ini. Jadi kelihatan sisi atas ini, sisi samping sini, sisi depan sini. Ya, kalau shot kayak gini kan memang kelihatan satu sisi doang ya. Tapi kalau shotnya kayak gini, itu kita punya 3 sisi. Gitu Gus. Oke. Mohon maaf ya rekan-rekan, ini mic-nya. Jadi tadi mungkin karena kita pakai mic yang internalnya laptop nggak terlalu jelas ya. Tapi terdengar kira-kira ya tadi yang dijelaskan oleh Pak Haryo. Terdengar jelas. Benar ya. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oh ada tuh di ini. Dapat salam dari Carla. Makasih Mas. Ada lagi? Makasih Mas. Oh iya. Itu ada tuh. Kok gini itu? Nggak percaya sama gue. Ini di gereja loh. Oh iya. Ya, Pak Bagus, Mas Aryo. Ya. Ya Pak. Kalau tadi seperti pada saat kita ngedit nyambungin antara shoot itu ada tipsnya nggak supaya
smooth gitu jadinya kalau udah menyatu gitu antara take 1, take 2, take 3 tadi. Misalnya tadi. Transisi maksudnya Pak ya? Ya, transisinya seperti apa ya? Yang ada tipsnya. Oke. Intinya gini, kalau misalnya ini kalau ngajarin kesinambungannya itu sulit ya kalau kita di online. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi untuk tatap muka. Jadi langsung aku ajarin di lapangan atau di handphone ataupun di laptop nanti bebas. Tapi intinya gini, kalau untuk masalah editing itu yang penting dari shot sebelumnya ke shot berikutnya itu kesinambungannya terjaga. Kesinambungan itu banyak macam-macam. Yang pertama continuity ya. Ini ada macam-macam. Yang pertama continuity tentang action. Ya, continuity action maksudnya dalam arti apa? Misalnya shot pertama action lu lihat laptop. Tapi shot kedua actionnya baca koran. Itu nggak nyambung. Nah, yang kedua continuity tentang sound. Misalnya yang shot pertama lagi ada suara dangdut di luar. Pas shot kedua sepi gitu. Jadi teman-teman harus tahu persis namanya continuity ini banyak. Ada lagi continuity atau kesinambungan tentang light atau cahaya. Jangan shot pertamanya terang, shot keduanya gelap. Nah di editing ini kita fungsinya untuk semuanya itu match. Dari shot pertama, shot kedua, shot ketiga dan selanjutnya itu match. Match dalam arti apa? Kita jangan sampai nggak continuity gerakan, nggak continuity light, nggak continuity suara. Dan satu lagi yang paling penting kalau di pembuatan film Hollywood ya, teman-teman baca credit title terakhir itu ada continuity editor. Iya, continuity director. Jadi mastiin gitu loh, Mas Bagus ini pakai baju apa, maskernya dikaitin apa enggak, terus warna maskernya warna biru, itu semua dicatat. Di saat pertama belum kumisan, saat kedua udah tumbuh kumisnya juga nggak bisa tuh ya? Atau udah ngap, itu bisa juga gitu kan? Ya intinya shot si orang ini bertugas untuk memastikan shot berikutnya itu nyambung, continuity-nya nyambung. Jadi ada 4 yang penting, continuity tentang action atau gerakan, yang kedua property, yang ketiga light, yang keempat sound. Ini yang penting untuk semuanya nyambung. Makanya sekarang ada editing lebih ke color correction macam-macam itu untuk kesinambungan cahaya kayak gitu. Nanti kalau drill bukan drill apa ya, kita exercise-nya kita nanti bisa langsung di lapangan aja Mas, atau ketemu saya main-main di jalan kita bisa ngobrol. Oke, waktu kita satu lagi nih. Boleh. Hah? Satu lagi apa tuh? Terakhir ya dari Pak Andre, boleh silakan Pak Andre. Malam. Saya mau nanya lagi nih, kalau untuk jadi kontributor boleh nggak sih di BBC? Yang pertama, yang kedua berapa FPS ya kalau untuk BBC ya? Yang ketiga, kalau untuk memastikan thumbnail yang muncul itu ada caranya nggak? Terima kasih. Oke. Saya jawab yang mudah dulu, masalah thumbnail. Masalah thumbnail itu memang ada settingannya ya Pak. Dalam arti kita bisa upload tidak hanya dari layar yang ada di video nanti, tapi kita juga bisa upload image dari Photoshop atau foto-foto yang relevan dengan story-nya di menunya gitu. Jadi untuk menjadi sebuah thumbnail. Yang kedua tadi apa? Frame per second. FPS-nya ya. Jadi FPS kalau di mana di BBC itu 50 interlace untuk news televisi. Untuk news gathering. Ya, news gathering itu yang siaran TV. Nah, untuk World Service yang untuk digital macam-macam itu 25 progresif. Kayak gitu. 25 progresif. Basicnya PAL tuh ya berarti ya. Semuanya PAL. Nah, untuk masalah kontributor BBC, ini yang paling penting. Jadi BBC sebenarnya terbuka untuk siapapun. Dan saya salah satunya di sini ditugasin untuk dari
BBC apa ya istilahnya BBC Academy untuk bisa mentraining orang-orang di Indonesia secara gratis untuk bisa skillnya sesuai dengan apa yang kita mau, profesionalnya terus sesuai. Setelah itu mereka bisa bahasa Indonesianya tuh pitching apa ya, mengajukan cerita ke BBC itu bisa gitu, mengajukan cerita, habis gitu kasih gambarnya seperti apa, itu ada cost-nya gitu. Kami punya kontributor banyak banget di Indonesia. Dan mereka juga melalui tahapan-tahapan training. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang udah bisa bikin story-story yang lebih menarik, story-story gambar-gambar yang lebih kayak gitu, dukungan gambar yang lebih menarik juga bisa. Kayak gitu. Dan itu mungkin Pak gitu. Itu mungkin karena saya mengalami untuk teman-teman saya sendiri di Bandung, di Padang, di Papua, apalagi kalau lagi kondisi-kondisi breaking news ya. Wah, itu pasti diperluin banget lagi. Misalnya membantu kecepatan juga itu Pak. Iya, misalnya terakhir apa sih Semeru. Ya, itu sampai kita perlu kontributor itu 5 gitu. Karena buat digital, buat teks, bagi BBC kan ada radio, ada digital, ada teks, ada TV, ada sosial media, banyak banget Pak begitu, dan saya harus cover semuanya ini. Jadi Pak Tambunan langsung aja nanti ya saya yakin sih mungkin apa ya CV-nya banyak hal yang masih bisa kita explore, tapi memang waktunya tidak cukup. Kalau memang nanti dirasa punya aspirasi apa gitu, boleh juga disampaikan ke saya. Nomornya kan ada di yang di share melalui WA itu kan. Nomor bisa nomor HP lah. Nomor HP gue. Oh. Aja. Kalaupun misalnya ada aspirasi buat sesi tambahan gitu, Pak Hari mungkin bersedia nggak? Iya, sesi tambahan mudah-mudahan sih bisa tatap muka ya. Itu atau bisa phone langsung ke saya kalau ada masalah dengan teknik ataupun ide-ide story atau mau diskusi tentang nge-brainstorm tentang story-story baru, saya open untuk hal ini kayak gitu. Tapi yang pasti kita juga bisa sama-sama add di Instagram macam-macam untuk bisa ngobrol. Haryo Camp, CAM. Nah, itu bisa karena saya munculin gambar anak jadi private. Tapi kalau misalnya di request pasti saya approve. Terus dan saya di situ juga di Instagram kadang saya update alat, saya update juga teknologi-teknologi baru kayak gitu. Saya belum pernah megang kamera begituan. Iya, terus kita bisa berkomunikasi di lain waktu. Cuman pesan saya seperti ini untuk Pak Andre dan teman-teman. Jadi mungkin tadi poin interestnya di sini adalah tentang bagaimana bisa pitching atau mengajukan ke BBC. Sebenarnya BBC itu ya sudah besar dari sananya ya Pak. Jadi akan lebih baik kalau Pak Andre bisa bikin BBC baru, bisa bikin kameramen BBC baru di Indonesia yang lebih kreatif, yang lebih menarik, yang lebih profesional juga. Baik story maupun, karena Indonesia itu nggak akan pernah habis sebuah story. Apapun Indonesia itu banyak story-nya, kayak gitu. Itu yang paling penting. Tinggal mau buka mata, buka telinga aja. Iya, kayak gitu. Ada semua hal-hal yang unik, yang menarik untuk Iya, mau ngomong makanan, mau ngomong dari bakso nggak ada isinya sampai bakso beranak juga jadi videonya gitu. Dan itu laku gitu. Dan itu laku di Indonesia gitu kan. Baksonya laku. Iya. Macam-macam lah. Kalau kita terusin matur suwun sangat Momot. Terima kasih. Aryo, terima kasih. Sangat Pak. Baik rekan-rekan, jadi kita harus mengakhiri acara kita pada sore hari ini. Sebelumnya juga mungkin saya mewakili dari penyelenggaraan acara ini, saya mohon maaf banyak technical glitch ya, karena memang sebenarnya kita berusaha mencari tempat yang nyaman, yang mungkin senyap gitu ya, untuk kita bisa lebih interaktifnya lebih enak gitu, lebih smooth lah dengan audio yang lebih mumpuni. Cuman ya karena ini juga kita harus cari pinjaman ruangan nih, jadi sementara ya dapatnya di sini. Jadi mudah-mudahan kalau emang ada kesempatan lain kita coba ntar bisa lebih ini ya setupnya ya. Jadi untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Tentunya kami berharap terlepas dari segala kekurangan tersebut kita dapat manfaat dari sesi pada hari ini. Saya rasa tadi yang disampaikan Pak Aryo, bahkan untuk saya aja saja yang mungkin kerjanya di bidang yang sejenis gitu, banyak juga pengetahuannya. Oke, kalau gitu kita kembalikan ke pihak GKI, saya juga GKI sih, untuk penutup secara resmi
Saya minta tolong dari Pak Rino, ada di sini Pak Rino? Terima kasih banget nih Pak Haryo. Ya, kalau sedikit berbagi pengalaman ya, kalau saya sih biasa dari dulu mainnya gambar-gambar statik. Jadi kameramen tapi kameramen gambarnya diam, nggak bergerak. Kalau ini kan belajar yang bergerak. Selama ini belajar juga sih sama Pak Bagus gimana nyambungin gambar gitu ya. Pernah dipaksa editing sampai jam 12 malam gitu ya Pak Bagus ya. Walaupun hasilnya nggak maksimal tapi udah mencoba. Ya, itu menarik ya, sesuatu yang menarik, tetapi kita mendapatkan pada malam hari ini satu tambahan ilmu. Memang sih idealnya kita bisa bertemu, kita bisa langsung praktek, karena dunia digital ini semakin berkembang pesat. Ya, kalau kita lihat sekarang ini video-video itu pendek-pendek sekali, tapi informasinya banyak. Orang nggak suka dalam waktu beberapa detik aja dia udah bisa beralih, lewat, udah nggak ditonton. Dan jarang sekali orang menonton sampai lebih dari sekali. Biasanya dia nonton udah gitu aja. Kedua kalinya biasanya nunjukin ke temennya. Nah, gitu kan ya. Nunjukin aja sekarang cuma sharing. Gitu ya, pakai fasilitas share. Nah, itu bagaimana kita menciptakan itu yang gambar-gambar atau video yang menarik itu, kami berterima kasih sekali kalau hari ini menjadi entry point mungkin ya Pak Bagus ya untuk kegiatan selanjutnya di perkembangan dunia digital di GKI Kota Wisata. Semoga ada talenta yang tergerak ya Pak ya untuk bantu multimedia Pak ya. Betul sekali. Tujuannya sih akhirnya juga seperti itu. Kita sudah punya tim multimedia, udah punya tim digital gitu ya. Tetapi orangnya kebanyakan yang sudah berkumis dan berjenggot seperti kita-kita ini Pak Bagus. Langsung ditutupin sama dia. Jadi kita berharap banyak orang muda yang ikut juga terlibat. Ya mungkin itu saja dari saya karena masih ada kegiatan jadwal lain. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Aryo yang sudah berbagi bagi kami. Tidak, ya maksudnya free banget. Apa maksudnya berbaginya bebas banget, nggak membatas-batasi. Kami senang sekali mendengarnya. Jadi berharap berikutnya Pak Bagus ada kegiatan ini lagi yang lebih praktikal. Gitu aja. Kita akhiri ya untuk teman-teman GKI. Kita tutup dalam doa.